sahabat religi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu di podcast Teras 21. Dan hari ini bersama saya Fardiana dan rekan saya Anugrah. Dan kita akan membahas isu yang sedang hot saat ini diperbincangkan di tengah netizen. Dan kemarin itu sempat sangat ditunggu-tunggu oleh netizen kebanyakan dan akhirnya launching juga. Dan sekarang kita kehadiran narasumber dan akan diperkenalkan oleh rekan saya Anugrah. Iya, hari ini Mbak Dina kita kedatangan tamu istimewa dan dengan tema istimewa. Hari ini kita kedatangan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Ajamalus MH. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Satu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pagi ini pagi yang cerah, suasana damai. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak waktunya. Podcast beliau yang pertama. Iya, podcast pertama ini. Jadi selamat datang sekali lagi Bapak. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada ketemu lagi dengan tema-tema lain. Tema yang berbeda, waktu yang berbeda. Oke Pak, hari ini kita bahas tema yang paling ditunggu sahabat religi Pak. Ini 2 minggu belakangan ini sibuk sekali kita membahas CPNS Pak. Nah, alhamdulillah kita sudah keluar formasi untuk Kementerian Agama untuk formasi tahun 2024 ini. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit Pak, ada berapa formasi sih Pak kita keluarkan untuk tahun 2024 ini? Ya. Kanwil Pendidikan Agama Provinsi Bengkulu ini sebenarnya cukup banyak mengusulkan karena setelah diadakan pemetaan baik itu pegawai atau ASN yang berprofesi sebagai guru di madrasah, kemudian pelaksana di kantor urusan agama kecamatan, di kantor pendidikan agama kabupaten kota, kita banyak, tidak kurang dari 500-an formasi yang kita usulkan tahun 2024 ini. Namun karena keterbatasan formasi yang diberikan oleh Kemenpen RB, jadi kita kebagian untuk tahun anggaran 2024 ini sebanyak 170 orang dengan beberapa formasi atau jabatan yang diberikan kita, antara lain seperti jabatan guru, mulai dari guru kelas, guru bidang studi, guru pada madrasah ibtidaiyah, guru pada madrasah sanawiyah, guru pada madrasah aliyah, juga diakomodir sesuai dengan kebutuhan prioritas. Di samping formasi guru, kita juga diberikan alokasi formasi seperti penyuluh agama yang terdiri penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Kemudian kita juga diberikan formasi dengan formasi pengawas jaminan produk halal. Dan ini baru pertama kali dalam tahun ini, khususnya di Bengkulu, bahkan secara nasional penerimaan untuk pengawas produk halal ini baru pertama. Dan alhamdulillah tahun ini kita Provinsi Bengkulu diberikan sebanyak 12 orang formasi yang akan kita terima untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang memang nanti dibutuhkan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, bahkan sampai di kabupaten. Nah, ini istimewanya formasi produk halal ini tidak hanya diterima dari sarjana hukum Islam atau sarjana yang alumni IAIN, STAIN dan UIN, tetapi juga ini diterima dari universitas umum pada lainnya. Jurusan umum antara lain misalnya jurusan atau prodi peternakan, fakultas peternakan, ekonomi juga diterima, termasuk juga fakultas hukum, pertanian juga diminta. Dokter hewan juga diterima. Jadi sahabat religi yang lulusan dari pertanian, peternakan, dokter hewan, coba nih di Kemenak gabung bersama kita tahun ini untuk memperoleh pengawas yang berkualitas itu. Dan ini memang program unggulan dari Kementerian Agama, di mana
tahun 2025 nanti semua usaha produk-produk ini harus berlabel halal dan itu perlu dilakukan pengawasan. Maka khusus tahun 2024 ini Kementerian Agama menerima formasi pengawas produk halal ini. Nah, di samping formasi produk halal juga kita akan menerima formasi penghulu. Nah, formasi penghulu ini akan ditugaskan pada kantor urusan agama kecamatan yang dibutuhkan dan memang sekarang kita masih kekurangan SDM ini. Di samping itu juga kita akan menerima formasi peranata humas, kemudian formasi peranata komputer, statisi, termasuk juga kita tahun ini menerima formasi barang dan jasa. Nah, silakan ini juga tidak tergantung atau terfokus pada sarjana hukum Islam, tapi juga bahkan S1 biologi itu, biologi juga bisa diterima, hukum umum pada umumnya juga bisa diterima. Menarik banget. Inilah beberapa formasi yang akan diterima dan direbut oleh masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya secara umum nanti pada saat pelaksanaan penerimaan ASN ini nanti. Saya ada baca Pak, di pelamar itu dibuka juga formasi untuk rekan-rekan kita yang disabilitas Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, untuk disabilitas mungkin ada syarat khusus untuk pelamar CPNS-nya Pak? Alhamdulillah dari 170 formasi yang diberikan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu itu ada 2 formasi yang khusus untuk disabilitas ini. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman kita, keluarga kita yang memang memiliki standar kompetensi pendidikan sesuai yang dibutuhkan, silakan nanti mendaftar dengan syarat khusus, yaitu yang pertama ada surat keterangan dari dokter ya, Pak, ya? bahwa yang bersangkutan itu memang menyandang disabilitas itu. Di samping itu untuk membukti secara real nanti ada video yang diminta. Oh, dia harus membuat video singkat ya Pak. Pada saat nanti mungkin SKB itu akan ditampilkan videonya dan itu kan kegiatan sehari-hari. Kegiatan gitu, sehari-hari. Kayak konten Pak. Ya. Jadi kegiatan sehari-hari, mungkin juga kegiatan-kegiatan prestasi-prestasi lainnya juga sudah bisa divideokan. Jadi semakin banyak video yang konten sesuai dengan formasi yang dipilih, semakin kesempatan besar untuk bisa berhasil dalam seleksi ini. Belakangan ini kan kita jarang ya Pak ya ada formasi disabilitas. Alhamdulillah tahun ini kita ke bagian 2. Artinya nanti kalau masalah penempatan ini masih belum tahu Pak ya nanti ya. Kalau masalah penempatan itu sesuai dengan usulan kita, nanti biasanya begitu selesai pemberkasan, nanti saat pengusulan di NIP itu biasanya Kementerian Agama Pusat memberikan penempatan itu sekaligus seperti itu. Nantinya nanti bisa saja tersebar di 10 kabupaten kota. Bisa jadi tersebar di 10 kabupaten, terutama lagi bagi guru-guru, tentunya sesuai dengan hasil pemetaan kita. Di mana yang dibutuhkan ya Pak ya. Ya, betul. Oke Pak, 2 hari lalu Pak, jadi tim kita bersama kepegawaian itu melakukan semacam pembaharuan Pak, live di Instagram. Jadi kita itu menerima pertanyaan dari sahabat religi yang ada di Instagram. Jadi kita tampung Pak aspirasi mereka, pertanyaan-pertanyaan dan langsung dijawab oleh kepegawaian. Nah mungkin nanti di sini pun nanti kita minta Pak Kabak untuk menjelaskan lagi ya. Mbak Nina, mungkin beberapa pertanyaan yang umumnya ditanyakan. Pak, kebanyakan sahabat religi itu menanyakan hal itu gitu Pak. Kayaknya masih dalam ragu-ragu gitu Pak. Ya, insyaallah kita bisa jelaskan ya terkait dengan ini. Yang barangkali yang sering dipertanyakan, termasuk juga saya ditelepon, di WA, apakah bisa P3K yang sudah diterima selama ini, yang sudah memperoleh SK, sudah terdaftar sebagai P3K. Yang pertama yang sudah memperoleh SK, betul. Dan karena mereka sudah lulus, misalnya tahun-tahun sebelumnya, dan sekarang sudah bekerja, apakah kami ini punya kesempatan untuk ikut tes CPNS? Banyak sekali Pak itu bertanya Pak. Berarti di sana ada keraguan tentang masa depan gitu ya Pak? Ya. Sahabat Regi, saya jelaskan di sini sesuai dengan peraturan Menteri Menpan dan RB nomor 6 2024 bahwa
P3K yang sudah lolos atau sudah bekerja sekarang, mereka itu bisa mengikuti tes CPNS tahun 2004 dengan syarat yang pertama adalah mereka minimal usia masa baktinya itu 1 tahun. Oke, masa baktinya ya Jadi Pak ya? masa baktinya Jadi itu kalau sudah minimal 1 1 tahun, silakan. mereka boleh Sudah bisa. ikut mendaftar CPNS Syarat tahun pertama 2004. itu, Pak. Itu syarat pertama. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah mereka harus memperoleh izin dari atasannya atau pejabat pembina kepegawaiannya sesuai dengan jenjangnya. Oke. Jadi bukan hanya masa waktunya sudah 1 tahun, tapi juga mereka harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaiannya atau atasan langsung Kalau sesuai dengan jenjangnya. Di seperti itu. Kemenak berarti pejabat pembina kepegawaiannya Bapak Kalau Kakanwil kita ya Pak? Ya? adalah Pak Kakanwil. Jadi bagi sahabat Regi yang sudah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah berusia masa kerjanya 1 tahun lebih, silakan tahun 2004 ini untuk mengikuti tes CPNS ini, silakan nanti untuk menyelesaikan izin dari atasan yang dalam hal ini adalah izin dari Kepala Kantor Wilayah Menteri Agama Provinsi Bengkulu. Kalau dari Pemda berarti bisa juga Pak P3K sudah di Pemda atau Pemprov misalkan seperti itu? Untuk sementara ini kita mengakomodir P3K yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Ya, betul. Nah, sedangkan untuk P3K di pemerintah daerah atau di instansi lain, silakan mereka itu untuk mengikuti pada tempatnya bekerja. Karena pejabat pembina kepegawaian itu sudah ditentukan secara khusus. Kalau Kementerian Agama, maka pejabat pembina kepegawaian adalah Bapak Kakanwil. Tidak akan mungkin memberikan izin kepada P3K yang sudah bekerja misalnya di BPN misalnya kan, Karena bukan misalnya instansi di yang pemerintah dibawahi, daerah, Pak. Iya, jadi betul, bukan betul. instansi yang menjadi kewenangannya. Jadi sahabat religi, saya tegaskan lagi, P3K yang bisa mengikuti tes PES di lingkungan Kementerian Agama adalah P3K yang lolos seleksi dan sudah bekerja. Kementerian Agama yang sudah memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Seperti itu. Jadi ilustrasinya gini Pak, kalau saya ini udah lulus misalnya Pak P3K, saya ragu nih P3K ke depan gimana nih nasib saya, apakah 5 tahun aja nih isu-isunya gitu ya Pak. Wah ini kayaknya ada pembukaan CPNS, saya sudah bekerja 1 tahun dan ingin melamar di jurusan yang kebetulan saya juga berkompeten di situ Pak. Jadi boleh gitu ya Pak? Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memang dijelaskan di sana aparatur sipil negara itu ada 2 jenis atau 2 unsur. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Maka dijelaskan di penjelasan ayat berikutnya itu adalah CPNS itu adalah warga negara yang diangkat oleh pemerintah sebagai pegawai pemerintah dan tidak mempunyai waktu tertentu sampai masa pensiunnya sesuai dengan aturan. Nah, sedangkan untuk P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pemerintah sebagai pegawai pemerintah dalam perjanjiannya pada masa tertentu. Nah, artinya memang P3K ini melaksanakan tugas itu pada masa tertentu, ya sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada instansi. Untuk Kementerian Agama, P3 itu berusia atau lama perjanjiannya itu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu nanti kan dievaluasi, dievaluasi. Kalau memang kinerjanya bagus, tidak ada persoalan segala hal tentang sesuai aturan, maka mereka bisa dan dapat diperpanjangkan kembali. Tetapi kalau misalnya menurut hasil evaluasi mereka tidak bisa diperpanjangkan, maka habis selesai pada perjanjian kerja. Maka dari itu P3K sesungguhnya memang mempunyai keinginan untuk merubah statusnya sebagai pegawai negeri sipil, karena pegawai negeri sipil itu tidak ada batas perjanjian kerjanya kecuali masa pensiun. Nah begitu sahabat Rezeki. Ingin yang permanen gitu ya. Ingin yang permanen seperti itu. Ya. Ada lagi nih Pak pertanyaan di DM kemarin di Instagram kan ini peminat Kementerian Agama ini kan tidak bisa kita katakan kecil Pak karena banyak seluruh Indonesia Pak termasuk yang di Provinsi Bengkulu dan ada beberapa sahabat religi kita ini dari luar provinsi Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak untuk pendaftaran di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu apakah harus menggunakan KTP dari warga Provinsi Bengkulu atau gimana Pak? Ya.
Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Agama tidak ada menjelaskan spesifikasi KTP-nya harus KTP penduduk Bengkulu, yang membatasi seseorang untuk mendaftar. Nah, kalau saya pahami bahwa pendaftaran ini bisa saja dia bertempat tinggal di luar provinsi Bengkulu dengan cara mengisi laman yang sudah ditentukan oleh BKN, yaitu http://bkn.id. Jadi sudah menjadi ketentuan umum dimanapun mereka berada bisa mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil itu. Artinya punya peluang Ya, yang punya sama. peluang yang sama. Warga masyarakat Provinsi Bengkulu yang tinggalnya KTP KK-nya di Provinsi Bengkulu, kebetulan ada formasi yang sesuai dengan basis pendidikannya di Sumatera Barat misalnya, Bisa mengikuti. bisa ya, Pak, ya? mengikuti dari Bengkulu ini. Bahkan menurut informasi Pak, bahkan misalkan kita ngambil formasi di Sumatera Barat, kita bisa ikut tes di Bengkulu Pak ya untuk Tempat pelaksana CAT-nya. tes tidak menentukan tempat tinggal mereka, tetapi mereka itu bisa memilih secara bebas tilok atau titik lokasi pelaksanaan tesnya. Karena Kenapa? secara online ya Pak. Ya, kenapa? Karena pelaksanaan tes misalnya SKD ya, kemudian SKB itu dilaksanakan secara nasional oleh BKN. Jadi BKN punya standar yang sama di setiap provinsi. Jadi seseorang boleh saja dia mengambil formasinya di Jakarta, dia tesnya di Bengkulu, di BKN pun bisa saja. Atau sebaliknya, dia tinggal di Jakarta, kebetulan formasi yang dipilihnya di Bengkulu, dia ikut tesnya di Jakarta, tidak ada masalah. ini bahkan jadi kesempatan besar untuk putra daerah kembali ke daerahnya lagi Pak ya. Ini secara filosofi akan mengakomodir dan memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam sebuah pekerjaan. Seperti Jadi itu. sekarang ini ruang dan jarak nggak menghalangi. Nggak menghalangi. Yang penting pikiran dan hati adalah dekat. Iya. Tidak ada dusta di antara kita. Ini itu ya, penerimaan CPNS atau ASN tahun ini Transparan ya, Pak? betul-betul tidak ada dusta di antara kita. Iya. Terbuka, transparan. Silakan. Semua dilakukan secara online, bisa dilihat bisa langsung ya Pak ya langsung, hasilnya. Hasilnya nanti langsung. Iya, bahkan Nah, sudah dilihat YouTube. Jadi ya. keluarga di rumah bisa menyaksikan nilainya ini masuk atau tidak gitu Pak Tapi ya. memang ada unsur-unsur tertentu secara khusus, misalnya Kementerian Agama melaksanakan tambahan atau tes teknis misalnya. Biasanya yang selama ini dilaksanakan sebagai tes tambahan itu moderasi beragama. Itu pun juga dilaksanakan secara CAT. Nah, juga. seandainya nanti misalnya kan suatu daerah diizinkan atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang spesifik sifatnya sesuai dengan kondisi daerahnya, kemungkinan itu ya harus diikuti Ada oleh tes tambahan peserta. ya, Pak, ya? Ya, itu pun kalaupun diizinkan oleh Bapak Menteri atau dari BKN. Panitia Nasional seperti oke. itu kan. Tapi secara umum tidak ada halangan bagi mereka yang mau mengikuti tes ASN ini dimanapun mereka berada. Satu hal lagi barangkali yang perlu saya tegaskan, karena Kabak TU ini adalah sebagai penanggung jawab teknis pelaksana tes ASN. Jangan sampai nanti sahabat RJ salah saat membuka portal atau pendaftaran. Nah, perlu saya sampaikan berdasarkan peraturan Menteri Menpan dan RB nomor 6 2024 bahwa seseorang itu bisa mendaftar satu formasi atau satu jenis kepegawaian. Kalau dia sudah memilih mendaftar tes CPNS, maka dia tidak boleh lagi mengikuti pendaftaran atau tes P3K. Begitu juga sebaliknya. Nah, sanksinya sudah dijelaskan di dalam peraturan itu. Apabila diketahui seseorang itu mendaftar dua formasi atau dua jenis kepegawaian, kedua-duanya misalnya dia daftar, CPNS dia daftar, P3K daftar, maka dia sudah langsung dianggap gugur, bahkan dia mendapat sanksi dari pemerintah seperti itu. Oleh karena ini yang sahabat religi betul-betul sebelum Anda mendaftar, pertimbangkan, memilihkan jenis kepegawaiannya, apakah CPNS atau P3K, betul-betul harus dipertimbangkan dengan matang, jangan sampai ragu. Begitu portal itu dibuka dan sudah didaftarkan,
maka Anda tidak bisa lagi mendaftar pada jenis yang lain, Pak, ya. Mungkin kalau untuk sahabat religi yang muslim ya Pak, sholat istikharah dulu kali ya Pak. Ya, dalam Islam diajarkan, disunahkan sebelum mengambil suatu keputusan yang penting seperti ini, silahkan sholat istikharah, mana yang saya pilih ini ya. Apakah CPNS atau P3K? Ya. Supaya nggak salah pilih. Jangan salah pilih. Kan karena bukan pasangan hidup aja Ya. yang salah pilih ya Pak ya. Nah, perlu juga saya sampaikan pada sahabat religi, Anda memilih sekarang kan sudah diatur oleh Menpan RB dalam peraturan Menpan RB nomor 6 2004 itu lengkap bahwa yang diangkat P3K 2024 ini adalah mereka yang sudah masuk dalam database BKN. Oleh karena itu, bagi teman-teman sahabat regi yang belum termasuk database BKN, saya pikir lebih baik mengambil Coba tes dulu CPNS ya. ini ya Pak ya. CSN. Nanti jangan sampai nanti ketika kita sudah mendaftar di P3K, begitu diverifikasi datanya di BKN, ternyata si Aminah itu tidak ada. Iya. Nah, sementara di CPNS tidak didaftar. Nah, ini juga perlu juga diketahui oleh sahabat regi, jangan sampai nanti kita terjebak pada keraguan sehingga nanti kita salah pilih seperti itu kan. Iya. Ada juga masyarakat begini pertimbangannya. Udah saya ambil aja P3K ini aja lah karena kesempatan lulusnya lebih besar. Dan kesempatan untuk tes CPNS juga masih besar. Saya ini kan baru umur misalnya 24, 25, 26 tahun. Sementara untuk S1 35 tahun. Wah, banyak ini. Nah, ternyata ini sahabat regi tidak termasuk dalam database. Jadi artinya pastikan tertolak dulu kita nanti. terdata atau tidak, Iya. gitu kan, Pak ya? Iya. Maka itu sahabat regi sebelum Anda mengambil keputusan khususnya mendaftar P3K, Anda harus dulu pastikan apakah Anda itu termasuk database BKN atau tidak dalam kategori P3K-nya itu. Ya, jadi jangan terburu-buru sahabat Ya. religi Pak ya. Ya, kita pastikan dulu sudah masuk database. Kalau sudah masuk database, pastikan. Setelah dipastikan ya sudah menunggu dulu. Ya, Memang sekarang waktunya masih CPNS dulu. Sabar menanti. Sabar menanti ya. Oke Pak, terakhir Pak. Ya. Harapan Bapak Pak untuk penerimaan CPNS tahun 2024 ini seperti apa Pak? Harapan saya juga harapan Pak Kanwil pernah disampaikan kepada saya. Yang pertama dalam pelaksanaan atau proses penerimaan CPNS dan P3K ini betul-betul berkualitas. Kualitas yang saya maksudkan transparan sesuai dengan aturan yang ada. Maka saya sudah briefing bagian kepegawaian supaya dapat mempersiapkan diri, mengetahui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran baik itu CPNS maupun P3K. Alhamdulillah kemarin kita sudah Zoom meeting rapat koordinasi dengan Biro Kepegawaian dengan menjelaskan secara detail. Ini yang pertama. Jadi saya berharap dalam penerimaan CPNS P3K tahun ini betul-betul berkualitas. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mengacu kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BKN, oleh Menpan RB, kemudian peraturan-peraturan juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang kedua adalah saya berharap para peserta betul-betul memahami formasi apa yang mereka pilih. Sehingga seandainya nasibnya baik lulus, mereka betul-betul menjiwai apa yang dia lakukan dan dia Benar-benar kerjakan nanti. passionnya di situ. Iya, jadi sehingga kerja nggak nanti beban ya, Pak? tidak jadi beban. Ada juga sahabat regi, seseorang mendapat suatu pekerjaan bukan meringankan bebannya, tetapi menjadi beban psikologis baginya. Oleh karena itu memilih formasi sesuaikan dengan kemampuan kita di samping berpedoman dengan basis pendidikan yang sesuai dengan formasi itu. Sehingga pada saatnya nanti harapan Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memperoleh aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, yang memiliki integrasi yang tinggi sesuai dengan kita. Dan yang selanjutnya harapan kami adalah dengan pelaksanaan seleksi atau tes ASN ini baik itu CPNS maupun P3 akan bisa membantu masyarakat Provinsi Bengkulu dalam mengurangi pengangguran atau mengisi lapangan kerja.
Di samping memang untuk kebutuhan Kementerian Agama dalam beberapa formasi yang kita usulkan, juga kita memenuhi harapan-harapan masyarakat bahwa Kementerian Agama itu adalah salah satu instansi pemerintah yang bisa membantu kesulitan-kesulitan dalam hal mencari pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sekarang alumni IAIN, alumni STAIN, UIN itu sudah begitu banyak, khususnya alumni Provinsi Bengkulu ini yang tentunya perlu kita akomodir kepentingan-kepentingan untuk mereka memperoleh pekerjaan walaupun volume atau jumlah yang kita terima ini masih relatif kecil, tetapi paling tidak akan memberikan motivasi kepada mereka-mereka yang sudah selesai kuliah, yang belum selesai, bahwa SDM yang berkualitas itu dibutuhkan oleh pemerintah seperti itu. Baik Bapak, mungkin cukup Mbak Dina. Sepertinya jawaban-jawaban Pak Kabak ini sangat lengkap dan detail. Dan nanti kalau misalnya ada lagi yang nge-DM nih, boleh ya Pak ya, kami Boleh, hubungi siap, Bapak ya. siap. Jawabannya Yang terakhir barangkali yang Boleh, belum silakan. saya sampaikan untuk sahabat Reji ketahui bahwa pendaftaran CPNS ini tidak terlalu lama waktunya, yaitu kita mulai tanggal 1 September kemarin dan akan berakhir pada tanggal 14 September nanti. Jadi berapa? Ini yang harus diketahui juga oleh teman-teman sahabat Reji. Nanti terlena habis waktu untuk memilih. Nah, akhirnya untuk mengambil keputusan mendaftar terlalaikan lewat tanggal 14. Jangan sampai lewat tanggal 14 September. Itu adalah waktu terakhir pendaftaran CPNS kita. Iya, baik. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah hadir. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat religi. Podcast Teras 21. Dan jangan lupa ya, kalau mau ikut live, follow dulu IG kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Demikian podcast 21 hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga yang ikut tes CPNS pada tahun ini dapat beruntung. Iya. Demikian ya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.